warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsabila Rahab, NPM 21140188. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah, yaitu dengan membuat video simulasi pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah dibuat. Dengan dosen pembimbing Ibu Monica Teresia, MPD. Dan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk memberikan komentar terkait dengan video simulasi saya. Terima kasih, selamat nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya anak ibu. Ibu lihat juga dari wajah-wajahnya udah pada gak sabar nih belajar pada hari ini ya. Udah gak sabar ya Rahma ya. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir dan gak hadir pada hari ini? Oke, yang pertama Anissa Ramadhani hadir. Hadijah Hafijah hadir. Fahrur hadir. Ramadhani Rahab hadir. Ada yang mirip juga ya namanya di sini ya, nggak kembar tapi namanya aja yang mirip ya. Roji, Raihan Ramadan hadir. Saskia Nanta, mana Saskia Ana ibu? Oh di belakang lain kali. Kalau ibu manggil namanya bilang hadir bu, gitu ya, atau saya bu, gitu ya. Oke, Saskia hadir ya. Fadila, Anissa, mana Anissa? Oh iya, paling semangat ya Anissa ini ya. Terima kasih. Siapa lagi ini? Julia. Oke, yang terakhir Julia ya. Iya, kelihatannya anak ibu semua pada hadir ya. Terima kasih telah berhadir pada hari ini untuk menuntut ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya, semuanya harus semangat dong. Jangan cuma sebelah sini semangat. Sebelah sini belum semangat nih ibu lihat. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada yang tahu nggak pelajaran kita pada hari ini tuh tentang apa? Iya itu. Apa Roji? Tentang apa? Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Iya betul sekali. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Oke, bagus sekali Roji. Ya, sebelumnya ibu periksa seragam dulu nih. Udah pada lengkap kan semua seragamnya? Iya, coba dirapikan lagi seragamnya. Topinya jangan lupa dipakai. Oh iya, topi jangan lupa. Oke. Terlebih dahulu kita akan bernyanyi Topi Saya Bundar. Ada yang udah hafal? Udah hafal semua, tapi yang pertama ibu dulu ya yang nyanyi. Oke. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, terima kasih udah pada hafal semua ya. Kita perhatikan lagi lirik dari Topi Saya Bundar. Di sana ada benda apa aja? Ada benda apa Fadila? Topi, betul sekali. Topi itu gunanya untuk apa? Menutup kepala
Iya betul. Untuk terhindar dari matahari juga panas kan? Tertutup mukanya. Ya, bagus sekali. Jadi topi itu termasuk benda mati atau benda hidup? Benda tak hidup, betul sekali Fadila. Topi itu termasuk ke dalam benda tak hidup. Ya, udah pada tahu nih belum ciri-cirinya, pengertiannya? Belum, Ibu jelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian dari benda hidup. Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Sekali lagi, benda hidup adalah makhluk hidup yang dapat menunjukkan ciri-ciri organisme yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Oke, ciri-cirinya yang pertama, misalnya kita adalah manusia, pasti membutuhkan. Iya, betul sekali Ramadhani, membutuhkan makanan dan minuman. Berarti ciri-ciri yang pertama itu adalah membutuhkan makanan dan minuman. Oke, betul sekali. Ciri-ciri yang kedua yaitu bernapas. Kita itu bernapas kan, menghirup dan mengeluarkan udara. Betul, yang kedua berarti bernapas. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu apa? Tumbuh dan berkembang. Contohnya, kita dulu masih bayi, masih nangis-nangis. Setelah itu udah bisa berjalan, bisa berlari. Setelah itu sudah tumbuh besar, masuk sekolah PAUD, TK, dan sekarang adalah SD. Berarti itu namanya dengan tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu apa? Dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya, peka terhadap lingkungan, peka terhadap rangsangan. Misalnya pada musim panas kita dapat sakit menjadi demam. Pada musim hujan kita juga sakit kedinginan, ya. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Yang selanjutnya, membuang zat sisa. Membuang zat sisa seperti kita membuang air besar, membuang air kecil. Yang selanjutnya, ciri-ciri benda hidup yang selanjutnya yaitu dapat bergerak atau berpindah tempat. Misalnya kita nih dapat berjalan, dapat bergerak, berpindah tempat ya. Oke, tadi udah ciri-cirinya. Sudah ngerti ya Ibu? Sudah. Sekarang contoh dari benda hidup. Yang pertama, contoh benda hidup di sekitar rumah. Iya, ada yang tahu contoh benda hidup di sekitar rumah? Sangat banyak sekali. Misalnya tumbuhan di sekitar rumah, banyak sekali tumbuhan. Di depan rumah ada tumbuhan apa aja? Hafijah, tumbuhan apa aja di depan rumah? Ada apa? Iya, betul sekali, bunga. Ada pohon apa aja di depan rumah kamu, Roji? Pohon rambutan, betul. Pohon mangga, iya. Raihan, di depan rumah kamu ada pohon apa aja? Pohon pisang, pohon pepaya, itu nama contoh dari benda hidup, tumbuhan. Sekarang hewan peliharaan di rumah, itu hewan apa aja coba? Itu juga termasuk dengan contoh benda hidup. Hewan peliharaan di rumah ada apa aja, Khadijah? Di rumah kamu kalian melihara hewan apa? Ayam, betul. Kucing, betul. Kelinci. Ada juga yang melihara kambing, sapi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Sekarang kita keluarga. Di rumah ada keluarga dari ayah, ibu, kakak, adik, ada juga kakek, nenek.
itu adalah anggota keluarga, termasuk dengan contoh benda hidup atau makhluk hidup. Selanjutnya hewan. Tadi hewan peliharaan, sekarang ada juga hewan yang lain, yaitu seperti nyamuk. Nyamuk ya, ada tikus gak di rumah? Nggak ada? Ya, tapi tikus juga termasuk hewan benda hidup. Ya, betul sekali. Ada ikan itu di akuarium. Kalau di rumah, kalau di luar itu ikan ada di kolam ya. Betul sekali, anak-anak ibu pada pintar semua ya. Sekarang benda hidup, contoh benda hidup di sekitar sekolah. Seperti di depan sekolah ini, ada berbagai macam bunga ya. Itu adalah contoh benda hidup. Ada pepohonan juga, betul sekali. Ada warga sekolah seperti guru, siswa, betul sekali. Dan pendidik lainnya, guru-guru lainnya, itu termasuk dengan makhluk hidup atau benda hidup. Betul sekali. Tadi ibu sudah menjelaskan pengertian benda hidup, ciri-ciri benda hidup, dan contoh benda hidup. Sekarang benda tak hidup. Oke, benda tak hidup adalah kebalikan dari benda hidup. Tidak bernapas, tidak bergerak, tidak apa lagi? Tidak tumbuh dan berkembang. Apalagi ciri-cirinya, kebalikannya tadi, tidak mengeluarkan zat sisa. Contohnya, ciri-cirinya itulah tadi ya. Contohnya adalah seperti batu ini. Batu itu adalah contoh dari benda tak hidup. Karena apabila ibu simpan di kantong ibu nih 5 hari ke depan, apakah batu ini dapat bertambah besar? Tidak, betul sekali, karena batu tidak dapat tumbuh dan berkembang dan tidak dapat bergerak ya. Ini batu nggak dapat berpindah dia, kecuali ibu pindahkan, kecuali ada yang memindahkan ya. Ya, contoh yang lain di sekitar rumah dulu. Contoh di sekitar rumah, benda tak hidup di sekitar rumah ada apa aja? Saskia, coba sebutkan. Ada apa aja Saskia di sekitar rumah? Di dapur ada apa? Piring, sendok, apa lagi? Iya, betul. Pintar Saskia. Di rumah ada apa aja benda tak hidup? Rojin, ada apa aja Rojin? Iya, ada lemari, televisi, ada pintu, sepatu, sendal ya, tas, dan masih banyak lagi. Di sekitar sekolah, sekarang di sekitar sekolah, contohnya benda mati seperti ini. Ini apa? Papan tulis. Papan tulis itu termasuk benda tak hidup ya. Papan tulis termasuk benda tak hidup. Selanjutnya itu ada buku. Buku juga termasuk contoh benda tak hidup. Betul sekali. Ini juga ada spidol, juga termasuk. Sepatu, baju yang kita pakai, tas, kursi, meja. Banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita ya anak-anak ibu. Oke, tadi ibu udah jelaskan semuanya. Sekarang kita bermain. Ada yang mau bermain bersama ibu? Iya, bermain tentang papan gambar. Ini adalah kartu gambar yang udah ibu buat. Tadi udah ibu jelaskan, takutnya dia nggak tahu bedakannya ya, membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Ini ada kartu gambar yang udah ibu buat ya. Nanti akan kita tempelkan dan kita kelompokkan. Oke, jadi kita sudah belajar pengertian
ciri-ciri dan contoh. Sekarang kita bermain mengelompokkan gambar. Oke, Ibu panggil satu-satu ya. Padilla, silahkan buat anak Ibu. Ini adalah gambar ayam. Gambar ayam. Ayam ini termasuk benda mati atau benda hidup? Benda hidup, betul sekali. Kita copot dulu lemnya ya. Oke, ayam termasuk ke dalam benda hidup. Kita tempel di sini. Benda hidup itu ayam. Selanjutnya ada ini. Ini adalah gambar apa, Rama? Rumah. Rumah itu masuk ke dalam benda hidup atau benda tak hidup? Silahkan, Rahma. Benda tak hidup, betul sekali. Selanjutnya ini ada gambar pohon. Pohon itu masuk ke dalam benda apa, Roji? Benda hidup, betul sekali, Roji. Pohon termasuk benda hidup. Kita tempel di sini. Oke. Selanjutnya ada gambar. Gambar apa ini, Hadijah? Gambar monyet. Monyet masuk ke dalam benda hidup atau tak hidup? Benda hidup, betul. Kenapa monyet termasuk benda hidup, Hadijah? Karena dia dapat bernapas, bergerak, mengeluarkan zat sisa, makan, minum, kan? Betul. Ini ada manusia masuk ke dalam apa itu? Rahma? Ke dalam benda hidup. Oke. Sekarang ada gambar apa? Ada gambar apa ini, Ramadhani? Gambar kursi masuk ke dalam benda tak hidup. Betul. Silakan anak Ibu ditempelkan. Kita tempelkan dulu ya. Oke, benda tak hidup. Selanjutnya ada gambar. Ini di depan sekolah ini. Di depan sekolah ini ada gambar apa ini? Bendera. Tiang bendera masuk ke dalam benda tak hidup. Betul sekali, Saskia. Maju. Kita yang lain ya. Oke, ini ada gambar mobil. Mobil itu masuk ke dalam ini benda tak hidup. Kurang tepat tadi ya. Ini adalah benda tak hidup. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada gambar apa, Nah Ibu? Sekarang Fahrur, ini gambar apa? Ikan, betul, masuk ke dalam kelompok. Contoh apa? Benda hidup atau tak hidup? Hidup, betul sekali. Ikan termasuk ke dalam contoh makhluk hidup atau benda hidup. Oke, sudah banyak ya. Oke, Oke, anak Ibu semua, bagaimana pembelajarannya pada hari ini? Iya, seru? Bahagia? Ya, kita harus selalu bahagia, selalu ya, kapanpun dan dimanapun berada.
Ya, untuk anak-anak ibu semua jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena kesehatanlah yang paling utama. Kalau kita sakit, kita nggak akan bisa sekolah kan? Kita akan libur, jadi pembelajaran hari ini terlewatlah. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih anak-anak, silakan dirapikan bukunya kembali, dimasukkan ke dalam tas agar kita pulang bersama. Sudah? Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anak semua. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.